Ada pula yang mengatakan don't judge a book by the cover. Kalau engkau ingin melihat buku, menilainya jangan hanya melihat luarnya, karena ada sesuatu yang tak kasat mata. Ketika kita sibuk dengan aib orang lain, kita sibuk dengan keburukan orang lain, itu artinya kita tidak baik. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkan dirimu dengan banyak berprasangka, karena sebagian daripada prasangka adalah dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, pepatah Arab mengatakan la taghtarra awwala ma tarah. Jangan tertipu dengan yang pertama sekali engkau lihat. Fa inna awwala tali' fajrun kadzib. Karena yang pertama sekali terbit adalah fajar kadzib, tidak sesuai dengan kejadian. Ada pula yang mengatakan don't judge a book by the cover. Kalau engkau ingin melihat buku, menilainya jangan hanya melihat luarnya, karena ada sesuatu yang tak kasat mata. Ada sesuatu yang tidak bisa dihakimi oleh pandangan. Mata itu melihat sejauh mana ia mampu melihat. Ia memantau, tapi ada keterbatasan sehingga ada beberapa hal yang tak dapat ia jangkau. Maka tidak semua hal bisa kita hakimi dengan mata, bisa kita hakimi dengan pandangan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, maka disinilah peran hati. Hati yang baik akan melahirkan husnudzan, prasangka yang baik, pikiran yang baik. Sebenarnya simple. Ada mata lalat, ada mata lebah. Lebah di tempat sekotor apapun dia akan melihat sesuatu yang bersih. Sebaliknya lalat di tempat yang seindah, sebersih, sewangi apapun, ia akan tetap tampak yang kotor. Mata yang baik tak akan nampak kecuali yang baik. Sebaliknya mata yang buruk tak akan nampak kecuali yang buruk. Ketika kita sibuk dengan aib orang lain, kita sibuk dengan keburukan orang lain, itu artinya kita tidak baik. Kita buruk, karena aib yang sesungguhnya adalah sibuk dengan aib orang lain. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkan dirimu dengan banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhann ismun. Karena sebagian daripada prasangka adalah dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim mengatakan, iyyakum wadh-dhann. Hati-hati antara engkau dengan dhan, dengan berprasangka. Jauhkan diri dari berprasangka. Fa innadh-dhann akdzabul hadis. Karena ia adalah berita yang paling dusta. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, dahulu ketika sedang duduk dengan para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan suatu ucapan yang membuat para sahabat tercengang. Rasulullah bersabda, sebentar lagi di hadapan kita akan lewat salah satu penghuni surga. Dengan sontak kaget para sahabat ingin tahu, penasaran siapa yang akan lewat. Lewatlah salah seorang dari kaum Ansar, penduduk Madinah, sahabat Rasulullah. Ia lewat dengan penampilan yang biasa-biasa saja. Ia meneteng dua sandalnya, jenggotnya dibasihi oleh wudu. 3 hari beliau mengatakan hal yang sama. 3 hari Rasulullah bersabda dengan sabda yang sama, dan 3 hari itu pula orang yang sama persis lewat di hadapan mereka, para Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga salah seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin As, beliau penasaran, amalan apa yang dilakukan pemuda Ansar ini sehingga 3 kali ia disebutkan dalam hadis Rasulullah sebagai salah satu ahlil jannah, min ahlil jannah. Lalu ia mengikuti pemuda ini dan mengatakan, meminta kepadanya, membujuknya agar diberikan kesempatan untuk tinggal bersamanya 3 hari. Dengan alasan ia sedang tidak baik, dia sedang ada masalah dengan keluarganya. Itu hanyalah sebatas alasan. 3 hari bersama pemuda Ansar yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga, tidak ada satu amalan yang menonjol, satu amalan yang amazing, yang ajib, yang dapat diperkirakan membawanya ke dalam surga.
Sampai di hari yang terakhir Abdullah bin Amr bin As jujur kepada pemuda ini. Sebenarnya saya tidak sedang ada masalah dengan keluarga. Saya sedang baik-baik saja. Hanya saja 3 hari yang lalu Rasulullah mengatakan engkau adalah penghuni surga. Maka saya heran amalan apa yang kau lakukan. Sahabat Ansar menjawab, tidak ada amalan istimewa. Yang saya lakukan adalah apa yang Anda lihat 3 hari yang lalu. Hanya saja ini catatannya. Aku tidak pernah dengki, aku tidak pernah hasad, aku tidak pernah berprasangka buruk kepada orang lain. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, amalan yang istimewanya adalah tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Dijawab oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, itulah yang tidak mampu kami lakukan, sehingga itu pula yang membawakan engkau ke dalam surga. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, maka intinya perbaiki prasangka, husnudzan. Kesalahan yang paling benar adalah salah dalam berhusnuzan. Dan salah dalam berhusnuzan lebih benar dibandingkan benar dalam bersuuzan. Imam Syafi'i mengatakan, husnuzanlah itu akan membawa engkau kepada husnul khotimah. Pada akhirnya tetap jaga prasangka, perbaiki prasangka, insyaallah kita semua akan berkumpul dalam surga. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.